hati kita untuk senantiasa menikmati sholat Jumat berjamaah di masjid ini. Tentu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi bukti bahwasannya kita adalah termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir di masjid ini termasuk orang-orang yang kemudian bersyukur kepada Allah, termasuk orang-orang yang sedikit itu jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu jamaah sekalian, kita tak terasa sudah berada di tanggal 10 Syawal, yang berarti jamaah sekalian kita sudah 10 hari ditinggalkan atau meninggalkan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin, yang jadi pertanyaan di siang hari ini adalah bagaimana kemudian Ramadan itu akan kembali sampai kepada kita. Namun apakah umur kita sampai dengan Ramadan selanjutnya jamaah sekalian? Kata Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan apabila sampai kepada ajalmu wahai manusia, la yastakhirun, tidak akan ada yang pernah mengakhirkan jadwal ajal yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, wa la yastaqdimun, dan tidak akan ada yang pernah mengawalkan jadwal ajal yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, tentu ini menjadi renungan bagi kita, bagaimana kemudian Ramadan kemarin itu beruntung bagi kita yang menggunakan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Beruntung bagi kita yang memaksimalkan Ramadan kemarin dengan amal perbuatan yang indah jamaah sekalian. Tapi rugi bagi kita semua untuk kemudian menikmati di bulan suci Ramadan dengan tidak sebaik-baiknya. Kata Allah di dalam firman-Nya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semua berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang kemudian percaya kepada Allah, orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya kemarin beriman, Pak. Kita berpuasa, kita semuanya beriman, Pak. Kita hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan kita beribadah kepada Allah. Kita mengerjakan amal-amal saleh sekarang ini. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan kita saling mengingatkan tentang yang hak dan kesabaran jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu setelah pasca Ramadan jamaah sekalian, ada beberapa bentuk golongan manusia. Yang pertama, kita pasti akan menemukan di mana manusia sebelum datangnya Ramadan. Golongan yang pertama jamaah sekalian, manusia sebelum datangnya Ramadan dia memang rajin berjamaah, dia memang rajin beramal soleh. Dan setelah datangnya bulan Ramadan, dia semakin rajin jamaah sekalian, dia semakin meningkat keimanannya. Dan setelah pasca datangnya bulan suci Ramadan, dan sekarang kita tempati ini adalah bulan Syawal, dia meningkat amal kebaikannya. Ini yang kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kemudian insya Allah diterima amalnya di bulan Ramadan. Ini yang kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang amalnya mabrur di bulan suci Ramadan. Ini adalah salah satu tanda jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab mengatakan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, alamatu qabulit tha'ah, tanda-tanda diterimanya amal jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antu shala bi ta'atin ba'dah. Pasti setelah kita sebelumnya melaksanakan amal-amal soleh, sebelumnya kita melaksanakan amal-amal kebaikan, antu shala bi ta'atin ba'dah, dia akan diikuti dengan amal-amal kebaikan setelahnya. Maka sebaliknya jemaah sekalian dikatakan wa alamatu raddiha antu shala bi maksiatin,
dan orang-orang yang kemudian beramal ibadah, salah satu tandanya kenapa amal ibadah itu tertolak jamaah sekalian, maka amal ibadah yang kemarin kita lakukan, sekarang kita melaksanakan kemaksiatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Syawal ini menjadi momentum bagi kita. Kalau kita melihat lebih jauh, Syawal ini katanya Syawal didasari dengan kata syala yang berarti meningkatkan. Jamaah sekalian, kita kemarin banyak beribadah di bulan Ramadan, kemudian kita tingkatkan di bulan Syawal, maka sayangnya Nabi pernah mengatakan, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, jemaah sekalian, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka kita seperti berpuasa setahun suntuk, jemaah sekalian. Ini menjadi nikmat terbesar bagi kita, jemaah sekalian. Kapan lagi Pak mau berpuasa di 1 tahun penuh, tapi kita hanya berpuasa 36 hari. Tapi kata Allah di dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, karena kasiyamid dahr, kalau kita mengikuti bulan suci Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari berpuasa setelahnya di bulan Syawal, maka masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, dia sebelumnya malas beribadah, kemudian masuk di dalam bulan suci Ramadan, dia rajin beramal soleh, berjamaah di masjid, bersedekah, menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Tapi setelah pasca Ramadan dia lupa. Dia lupa amal-amal kebaikan yang sebelumnya di bulan suci Ramadan dia rajin menggunakannya. Dia lupa dia pernah berjamaah di masjid, seakan-akan masjid sudah terasa asing baginya. Maka masyaallah muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Syawal ini lagi-lagi menjadi bukti. Bukan hanya Syawal, 11 bulan setelah bulan Ramadan itu juga akan menjadi bukti bahwa amal-amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka golongan yang ketiga, jamaah sekalian, semoga kita terhindar dengan golongan ini. Sebelum datangnya bulan suci Ramadan, dia malas, dia banyak maksiat. Kemudian datang bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan di mana banyak keberkahan di situ. Maka dia tidak bergeming hatinya dan kemudian tetap melakukan maksiat, dan pasca Ramadan dia semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Masyaallah muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pantas Nabi pernah mengingatkan di bulan suci Ramadan. Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak umatku yang berpuasa, betapa banyak umat yang kemudian berpuasa di bulan suci Ramadan menahan lapar dan haus. Laisa lahu min siyami, dia tidak pernah mendapatkan sedikit pun ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illal ju' wal 'atas, kecuali hanya lapar dan haus. Ini menjadi pengingat dan menjadi muhasabah bagi kita semuanya untuk bagaimana kemudian insyaallah umur kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumpa lagi dengan Ramadan yang selanjutnya. Dan mudah-mudahan jamaah sekalian, kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panjangnya umur kita yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam hadis Nabi, man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Barang siapa yang kemudian dipanjangkan umurnya, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, tahun demi tahun, wa hasuna amaluhu, dia dipanjangkan umurnya dan semakin baik amal perbuatannya. Masyaallah muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada beberapa hal yang mungkin kita bisa lakukan jemaah sekalian untuk
untuk senantiasa menjaga identitas semangat kita untuk kemudian beramal baik setelah bulan suci Ramadan, setelah pasca bulan suci Ramadan. Maka yang pertama jamaah sekalian yang kita lakukan adalah pertama muhasabah. Ini penting Pak, bukan hanya sebulan sekali. Maka perlu kita muhasabah diri ini, cermati diri ini. Mungkin Pak sebelumnya kita pernah menyakiti tetangga, mungkin kita pernah menyakiti istri dan anak kita, mungkin kita pernah menyakiti tetangga teman kerja kita. Maka ini patut dievaluasi. Bagaimana kemudian kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ciri-ciri orang yang bertakwa jamaah sekalian, dia kemudian mengingat apa yang sudah dia lakukan sehari penuh. Dia kontribusi Pak, bagaimana kemudian amalnya ini bisa berkontribusi untuk umat, bagaimana kemudian amalnya ini, apakah ini sia-sia atau bagaimana, atau mungkin na'udzubillah semua waktu yang kemudian Allah dikasih satu hari penuh kita gunakan semuanya untuk maksiat. Na'udzubillah semua na'udzubillah. Maka muhasabah ini menjadi jurus paling penting bagaimana kemudian kita menghadapi hari esok, bagaimana kemudian kita mengelola amal perbuatan kita di hari ini dan kemudian diperbaiki di hari esok jamaah sekalian. Yang pertama muhasabah. Yang kedua adalah mujahadah. Percuma Pak kalau kita hanya muhasabah kemudian tidak mempunyai tekad sungguh-sungguh untuk kemudian memperbaiki di hari-hari selanjutnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang kemudian bersungguh-sungguh bertekad untuk memperbaiki hari-hari kemarin untuk kemudian menyongsong di hari berikutnya, lanahdiyannahum subulana. Allah yang akan memberikan petunjuk kepada kita, Allah yang akan menunjukkan jalan terbaik untuk kita. Innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang kemudian berbuat kebaikan jemaah sekalian. Maka masyarakat muslimin tentu muhasabah dan kemudian mujahadah yang kita lakukan, maka kurang rasanya untuk kemudian kita tidak lengkapi dengan muraqabah. Senantiasa diri ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Seakan-akan kita beribadah, kita melihat Allah. Seakan-akan kita sholat, bersedekah, kita lihat Allah. Oh ini hambaku yang kemudian bersyukur, ini hambaku yang kemudian berbuat baik setiap harinya. Sama seperti bagaimana kemudian Allah melihat kita. Umpamakan, hadirkan Allah di setiap amal kebaikan kita, hadirkan Allah di setiap amal kebaikan-kebaikan kita setiap hari jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala pekerjaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan kemudian mengasihi kita untuk kemudian dipermudah segala urusan kita dan problematika kehidupan kita. Solusinya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena pada esensi puasa yang kita lakukan kemarin jemaah sekalian, la'allakum tattaqun, dan orang-orang yang kemudian bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka solusi dari permasalahan dan problematika kehidupannya tentu Allah yang akan menunjukkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah yang akan kemudian menunjukkan jalan keluarnya jemaah sekalian.